Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ananda semuanya gimana nih liburannya? Pasti menyenangkan kan? Tentunya tidak lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Di semester genap tahun ajaran 2020-2021, meski kita masih belajar dari rumah, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat segera berkumpul di sekolah tercinta kita SD YWKA Real Homeschool Bandung. Ingat pesan Bunda ya, selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, rajin belajar, dan teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu meski belajar di rumah saja. Amin ya mujibas sailin, amin. Baik, Ananda kelas 3C yang solih dan solihah, untuk materi agama hari ini yaitu kita akan belajar tentang bab Quran surat Al-Kautsar. Yuk, mari kita simak dengan baik dan benar penjelasannya dalam video berikut ini. Baik, Ananda yang solih dan solihah, sebelum ke materi, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Nah, Ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan materinya yaitu tentang surat Al-Kautsar. Yang akan kita pelajari hari ini ialah 1. Membaca surat Al-Kautsar, 2. Menulis surat Al-Kautsar, 3. Makna atau kandungan surat Al-Kautsar, dan 4. Menghafal surat Al-Kautsar. Sebelum membaca surat Al-Kautsar, kita menyanyi dulu yuk. Ikuti Bunda ya. Aku baca Al-Quran sering-sering sekali. Aku baca Al-Quran sering-sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Mudah kan? Nah, Ananda semuanya, kita sekarang belajar membaca surat Al-Kautsar. Perhatikan makhraj, tanda baca, dan panjang pendeknya ya. Yuk, mari kita melafalkan surat Al-Kautsar bersama-sama. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu,
dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Alhamdulillah, Ananda semuanya sudah lancar membaca surat Al-Kautsar. Sekarang waktunya menulis surat Al-Kautsar. Ananda semuanya menulis Al-Quran itu harus baik dan benar dari kanan ke kiri. Perhatikan harokatnya, sebaiknya pakai pensil supaya hasil tulisan bisa tebal dan tipis. Ananda yang solih dan solihah, sudah pada hafal surat Al-Kautsar belum? Yang sudah hafal, alhamdulillah, sip, pinter, jempol dari bunda. Dan bagi yang belum dihafalkan ya, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dihafalkan. Cara menghafalnya dibaca berulang-ulang dulu, minimal 3 kali 2-3 kata, bahkan 1 ayat jika pendek. Perhatikan makhraj dan tanda bacanya ya. Bacalah dengan tartil ayat demi ayat. Selamat menghafal surat Al-Kautsar. Ananda semuanya, kita sering mendengar kata Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar itu artinya apa? Artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar urutan surat ke-108 di dalam Al-Quran. Kemudian kalau membaca Al-Quran, mulailah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar, yang pertama, semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka manusia wajib bersyukur kepadanya. Kedua, cara bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan 1. Mendirikan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Yang kedua, banyak berkurban. Berkurban di hari raya Idul Adha dengan apa? Hewan ya. Yang ketiga, saling bekerja sama, tolong menolong antar sesama manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keempat, dilarang saling membenci satu sama lainnya dan memiliki sikap peduli atau perhatian seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmah dari Quran surat Al-Kautsar ini adalah manfaat untuk menebar kebaikan. Dan jangan lupa untuk ikhlaskan niat hanya karena Allah dalam beribadah. Segala nikmat adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri dengan memujinya, bertasbih dan beristighfar. Oke, waktunya latihan soal. Nah, di sini ada tabel ya. Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Nomor 1, aku rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja ya, kita rajin beribadah, kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita juga mau berkurban. Checklist. Lalu yang kedua, aku bersyukur apabila mendapat nikmat yang banyak. Nah, memang kita harus bersyukur ya. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Checklist. Yang ketiga, aku melakukan sholat setiap hari insya Allah, karena kita termasuk anak yang solih dan solihah. Kita akan lakukan sholat setiap hari. Checklist. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke ... di dalam Al-Quran. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Kautsar artinya ... Ada yang tahu?
Ya, nikmat yang banyak, betul sekali. Ketiga, surat Al-Kautsar terdiri atas titik-titik ayat. Ada berapa ayat? Ada yang tahu? Iya, betul. Jawabannya 3 ayat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat dan titik-titik-titik. Hayo, apa jawabannya? Iya, betul, berkurbanlah. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.